Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontribusi individu dan keluarga di bulan puasa. Ingin saya kemukakan sebagai latar belakang uraian ini mengenai kejadian-kejadian yang negatif, yang miris, tragis. Misalnya, polisi menggerebek kampung narkoba. Ada kampung narkoba. Tentu objek kegiatan di situ negatif dan jumlahnya banyak, kampung narkoba. Polisi meringkus kelompok begal. Kelompok begal berarti bukan satu, tapi berbilang. Ada perwira menengah tabrak mobil dan menceburkan korban 2 sejoli ke kali. Na'udzubillah min dzalik. Ada berita di TV dan ini sering terjadi. Istri sudah nenek-nenek, umur 62 tahun, membacok suaminya yang sedang tidur. Juga membacok anak dan cucunya. Sadis. Berita lain, remaja berpesta miras. 7 mati, tambah 2 lagi. Dan yang lain dirawat di rumah sakit. Na'udzubillah, na'udzubillah. Akhir-akhir ini marak sekali tipu-tipu trading, investasi bodong. Si A, si B ditangkap orangnya. Lalu asetnya misalnya mobil mewah, rumah mewah disita oleh polisi sebagai barang bukti. Ada juga berita suami bunuh istri gara-gara istrinya selingkuh. Sebaliknya ada istri sewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Dan lain-lain berita yang menyedihkan. Na'udzubillah min dzalik. Kejadian-kejadian itu siapa yang menanggung akibatnya? Tidak siapa-siapa, orang-orang juga. Dan bukan hanya si pelaku, tapi orang yang menjadi korban, anggota keluarganya, masyarakat juga jadi resah, dan lain-lain. Pihak-pihak mana yang direpotkan? Antara lainnya pihak kepolisian, pihak keamanan, pihak penegak hukum. Jadi sibuk menangani hal-hal yang seperti itu. Lalu mengapa penjara itu pada penuh sesak? Over muatannya, melebihi dari batas kemampuan ruangan. Siapa itu yang menyebabkan? Yaitu para pelaku yang jahat-jahat seperti yang dicontohkan di atas. Bisakah puasa mencegah hal itu? Bisakah puasa mencegah kejahatan-kejahatan itu? Semata-mata norma, semata-mata ajaran dapat dijawab tidak bisa. Sebab norma tentang puasa, kegiatan-kegiatan tentang puasa harus ada pelakunya. Yaitu pelakunya itu manusia, orang. Kita ini semua. Kalau pada melaksanakan ibadah Ramadan, dengan sendirinya kejahatan-kejahatan itu akan tidak ada. Akan berhenti. Nah, tapi kalau tidak pada puasa,
tidak pada menahan diri dari nafsu serakah ingin punya uang, nafsu seksual dan lain-lain, maka puasa itu hanya dilihat dari norma, itu tidak akan berbekas. Baru dia berbekas kalau dilaksanakan oleh manusia yang wajib berpuasa, kemudian melakukan segala kegiatan puasa dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan. Individu-individu dan keluarga-keluarga amat strategis dalam menangkal kejahatan-kejahatan yang sudah disebut di atas. Tapi kalau individu-individu, keluarga-keluarga tidak punya daya tahan, malah terlibat, maka sulit sekali diharapkan kejahatan itu akan berkurang. Karena itu, perkuatlah ketahanan individu-individu dan keluarga-keluarga. Di dalam keluarga harus sedemikian terbentuk keakraban, saling dukung, saling ingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar perlu berjalan di lingkungan keluarga. Maka patut dikutip kembali peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dengan tanganmu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri ke jurang kerusakan atau kehancuran. Tadi perbuatan-perbuatan buruk, jahat itu menimbulkan kerusakan untuk orang yang bersangkutan, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk bangsa, dan juga untuk negara, dan merepotkan banyak pihak. Yang perlu dilakukan dan diperhatikan ialah wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam bulan Ramadan ini banyak sekali perbuatan baik yang perlu dilakukan. Semoga kita selalu gandrung untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.